Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Akbar Hakim dengan NIM A11 2023 14917. Pada video ini saya akan mempresentasikan proyek akhir komputasi awan yaitu High Availability Clone Storage berbasis Docker Swarm menggunakan Network File System atau NFS, Traffic, dan Awan Cloud. Di bagian sini kita membuka Container Manager menggunakan SSH. Di sini saya sudah meremote SSH menggunakan CMD. Untuk bagian ini kemarin sudah dilakukan. Untuk bagian 1 sama 2 ini sudah saya buat. Untuk tampilannya seperti ini. Di Container Manager kita ketik perintah seperti ini. Kemudian saya menjalankan perintah ini lagi. Nah, di directory /home/container ini itu berhasil di-share ke seluruh jaringan di internet. Di internal. Di internal. Untuk kita pindah ke Docker 1 untuk mengecek. Kita ngeceknya di F-Window. Di mana ya? Directory NFS berhasil di-mount pada Worker 1. Itu kita lanjut ke Worker 2. Pindah sama F. Worker 2 juga berhasil untuk mengakses syarat storage yang sama. Lanjut untuk konfigurasi Docker Swarm kita kembali ke manager. Kita pindahkan ketik perintah sudo docker atas. Nah, Docker Swarm terdiri dari 1 manager dan 2 worker. Kemudian kita jalankan node ini ganti network. Wow. Nah. Overlay network berhasil dibuat oleh komunikasi antara kontainer. Di bagian ketiga ini yaitu kita membuat display Awan Cloud dengan Docker Swarm dan Traffic. Kita masuk ke
ini dulu kita copy, kita masuk ke cd, kita masuk. Nah, setelah itu kita ke cut, lalu kita masukkan perintah ini. Enter. Nah, dari atas ya. Kita temu di atas. Untuk bagian ini itu file awan cloud.yaml berisi 3 service, yaitu MariaDB, Redis, dan awan cloud. Redis. Setelah selesai, kita melakukan deploy dengan perintah sudo docker stack deploy menc awan cloud.yaml.oncloud. Kita copy aja, kita pastekan di sini. Kita enter. Tunggu sebentar ya. Setelah itu saya akan mengecek servisnya dengan perintah sudo docker service ls. Ini Oke, berjalan. Setelah itu saya akan mengecek lokasi awan cloud. Sudo docker service ps. Ini di sini server berjalan pada salah satu worker, yaitu pada worker pertama. Selanjutnya pada ini kita lakukan subdomain awan cloud komputasi lab seperti pada modul sebelumnya. Untuk melakukannya itu di notebook notepad. Untuk menjalankan klik run as administrator. Nanti tampilannya seperti ini kalau sudah ditambahkan. Setelah itu di save. Selanjutnya yaitu menguji awan cloud apakah berhasil dibuka di browser. Klik aja ini. Oke, tadi itu masalahnya pada saat proses awan cloud sempat gagal karena database MariaDB itu belum siap saat awan cloud mencoba terhubung. Nah, ini untuk tampilan awan cloud. Pertama kita masukkan username yaitu admin. Untuk passwordnya yaitu Udinus 2005 ya. Copy aja. Kita masukkan di sini. Lagi.
Nah, ini untuk tampilan halaman awan cloud-nya. Terus lalu berikut ada dashboard. Nah, oke. On. Tes upload file ke awan cloud dengan klik tombol plus lalu klik upload, pilih file untuk diupload. Saran file yang ukuran kecil saja untuk mencoba. Kita juga bisa membuat user lewat menu admin, bisa. Oke, pertama kita ini kita masukkan file upload file terlebih dahulu. File apa ya? File ini aja kita masukkan. Setelah itu kita juga bisa membuat user, not admin. Raffi aja. Mail, pakai email ini aja nggak apa-apa. Tak create. Nah, bisa. Oke. Terus pastikan ketika worker 1 di shut on dan worker 2 hidup, awan cloud tetap bisa diakses. Pastikan kontainer 2 di shut on dan worker 1 hidup, awan cloud tetap bisa diakses. Oke. Kita coba worker 1 kita matikan dulu. Kita exit. Oke. Di sini mana? Nah, ini kita subdown sudo power off. Oke, kita tunggu sebentar ya. Ini kita sudo ls worker 1 shutdown, worker 2 itu ready. Kita tunggu sebentar, kita refresh. Nah, kita coba tunggu sekitar 30-60 detik. Ini jam 4.10 nanti kita 4.10 kita cek apakah masih berjalan awan cloud-nya. Udah 10. Coba kita refresh. Nah, bisa jalan. Kita coba ke container manager, kita klik kita jalankan sudo docker service ps on cloud. Nah, nih pada docker swarm mendeteksi worker 1 tuh mati, kemudian memindahkan server on cloud ke worker 2. Nah, berpindah. Worker 2 nya berpindah nih. Jadi worker 2 tadi kan worker 1. Lalu dipindahkan ke worker 2. Kita nyalakan dulu untuk worker 1-nya.
Nanti kita coba worker 2 kita matikan. Ditunggu sebentar ya. Kita kembali ke sini. ILS ready semua. Setelah itu kita matikan worker 2. Kita exit. Wah, kita close aja inilah, close aja. Pakai ini aja. Code 2 mana? Nah, ini. Bentar aja. Sudo power off. Bentar. Nah, kita nah, worker 2-nya ini done dan worker 1-nya itu ready. Kita tunggu sekitar 30 sampai 60 detik. Hmm, 4.15 ya, kita tunggu 4.15. Kalau gitu kita kayak ini aja, apakah sudah berpindah ke worker 1-nya untuk workernya? Nah, sudah, kita coba kita refresh. Kita refresh. Nah, berhasil. Jadi kesimpulannya itu berdasarkan hasil implementasi yang telah saya lakukan, yang telah saya lakukan itu Docker Swarm itu berhasil melakukan failover secara otomatis ketika salah satu worker itu mengalami kegagalan. NFS atau Network File System digunakan sebagai syarat storage sehingga data tetap tersedia meskipun service berpindah ke node lain. Dengan demikian, sistem Hex Ability Cloud Storage berhasil diimplementasikan menggunakan Docker Swarm, Traffic, dan Network System. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.